Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanti Kastilsarin dari jurusan Fisika, program studi S1 Pendidikan IPA, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang populasi dan juga komunitas. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama pada materi ini adalah tentang konsep populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya saja tanaman padi di persawahan, begitu juga dengan rerumputan. Berikutnya adalah mengenai ciri-ciri populasi. Ada dua ciri dasar populasi, yaitu ciri biologis dan yang kedua ciri statistik. Ciri biologis yaitu ciri-ciri yang dipunyai oleh individu-individu pembangun populasi. Sedangkan ciri statistik yaitu ciri-ciri uniknya sebagai himpunan ataupun kelompok individu-individu yang berinteraksi satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis populasi. Populasi terbagi menjadi beberapa bagian dari jenis-jenis populasinya. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasinya, populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Kemudian, berdasarkan sifat populasinya, terbagi menjadi dua pula, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Dan yang terakhir adalah berdasarkan perbedaan lain, terbagi menjadi populasi target dan populasi survei. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya setelah konsep populasi, yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan perubahan ukuran populasi yang terjadi sepanjang waktu. Dinamika populasi membahas cara populasi spesies tertentu berkembang dan menyusut serta sebab-sebab peningkatan dan penurunan jumlah populasi tersebut. Kemudian tentang pola penyebaran populasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyebaran secara teratur, yang kedua penyebaran secara acak, ketiga penyebaran secara merata, dan yang terakhir adalah penyebaran secara berkelompok. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur populasi. Struktur populasi merupakan susunan sekelompok organisme yang mempunyai spesies yang sama dengan takson tertentu serta hidup atau menempati kawasan tertentu pada waktu tertentu. Dalam hal ini, struktur populasi meliputi densitas dan pola distribusi, demografi tumbuhan, stadia dan umur, fekunditas, struktur umur, dan struktur stadia. Poin selanjutnya adalah mengenai faktor pembatas populasi. Terbagi menjadi dua, yang pertama faktor yang bergantung pada kepadatan, termasuk di dalamnya persaingan demi makanan, kompetisi reproduktif, migrasi, dan pemangsa atau parasitisme. Yang kedua adalah faktor yang tidak bergantung pada kepadatan, seperti kejadian-kejadian karena iklim dan kebakaran ataupun bencana lainnya, sehingga menurunkan populasi pada masa tertentu yang terlepas dari tingkat kepadatannya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada konsep komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu tempat atau daerah tertentu yang saling berhubungan atau berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, jadi komunitas ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam komunitas. Jadi, di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah komunitas akuatik,
misalnya yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, ataupun kolam. Yang kedua, terdapat komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemberian nama komunitas. Jadi, pemberian nama komunitas dapat berdasarkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama bentuk atau struktur utama. Contohnya di sini itu seperti dominan. Jenis dominan, bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agatis, hutan jati, yang dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominan seperti hutan sklerofil. Yang kedua, berdasarkan habitat dari komunitas seperti komunitas hamparan lumpur, komunitas pantai pasir, komunitas lautan, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional, misalnya tipe metabolisme komunitas. Kemudian, pola-pola komunitas. Yang dimaksud dengan pola komunitas ialah struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam lingkungannya dan interaksinya dengan lingkungan. Beberapa macam pola diversitas dalam komunitas terbagi menjadi 8. Yang pertama ada pola stratifikasi, atau disebut juga lapisan tegak atau vertikal. Yang kedua, pola zonasi atau pemisahan horizontal. Ketiga, pola aktivitas atau periodisitas. 4, pola jala makan atau food web. Kelima, pola reproduksi. Keenam, pola sosial atau kelompok dan kawanan. Ketujuh, pola koaktif berupa hasil kompetisi, antibiosis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pola-pola stochastik yang diakibatkan oleh tenaga atau kakas acak. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu struktur komunitas. Struktur komunitas terbagi menjadi 3. Ada kualitatif, kuantitatif, dan juga sintesis. Kualitatif di sini seperti komposisi, bentuk hidup, fenologi, dan juga vitalitas. Yang kedua, kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan juga densitas relatif. Dan yang terakhir ada sintesis. Sintesis adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah, yang berlangsung lambat secara teratur, pasti, terarah, dan dapat diramalkan. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.